Oke, materi selanjutnya adalah SKU. Ada yang tahu singkatan SKU itu apa? SKU adalah syarat kecakapan umum. Nah, kalau saudaranya SKU itu SKK, syarat kecakapan khusus. Tapi kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang syarat kecakapan umum. Insya Allah singkat saja, ya. Oke, sebelum kakak lanjutkan, ya, biar semangat semuanya. Oke, ikutin kakak. Tepuk 1. Yes, jos. Gitu ya. Kalau 2, 3 dan selanjutnya nanti juga yes, josnya juga mengikuti tepuk. Insya Allah semuanya bisa. Tepuk 1. Yes, jos. Tepuk 2. Yes, yes, jos, jos. Semuanya ya. Itu yang di belakang, ayo diikutin semuanya. Tepuk 2. Yes, yes, jos, jos. Nah, gitu dong, semangat. Oke, langsung saja. Syarat kecakapan umum yang disingkat SKU adalah syarat kecakapan yang mana syarat ini sangat wajib banget, ya. Yang sangat wajib dimiliki oleh setiap anggota pramuka. Yang mana sebagai persyaratan untuk mendapatkan tanda kecakapan umum. Jelas ya kakak, adik-adik sekalian? Jadi SKU ini disusun menurut pembagian golongan usia. Kalau di pramuka itu yang paling kecil banget biasanya lambang warnanya hijau, itu siaga yang pertama ya, siaga. Nah, di sini siaga ini. Kemudian yang kedua itu penggalang, tandanya merah. Kemudian ada golongan penegak berwarna kuning. Kemudian pandega. Kemudian ada beberapa fungsi dari SKU, ya. Nah, di sini keluar fungsinya. Yang pertama, sebagai persyaratan bagi seorang anggota pramuka untuk menjadi anggota di satuan gudeg. Ingat ya, itu adalah fungsi dari SKU. Kemudian yang kedua, merupakan rangsangan dan dorongan untuk memperoleh kecakapan. Jadi ini untuk pribadi kita masing-masing. Apabila kita ingin mengupgrade diri, jadi kita harus melewati salah satunya SKU juga, ya. Apabila kita ingin naik ke tingkat 1 misalnya, jadi kita harus melalui proses tersebut. Akhirnya kita naik. Nah, cara gampangnya kita bersekolah, ada kelas TK, SD, SMP, SMA, dan di situ ada tingkatannya. Kan kita nggak mungkin langsung ke SMP, langsung ke perkuliahan, pasti ada tingkatan-tingkatannya. Di pramuka juga, apabila kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang islami, pribadi yang kuat mental, percaya diri, kita harus melewati salah satunya rintangan-rintangan yang ada di pramuka. Salah satu contohnya di SKU ini. Oke ya. Kemudian yang ketiga yaitu sebuah proses atau usaha untuk mencapai kemajuan. Nah, itu ya. Di sini ada fungsi dari SKU. Kemudian penggolongan SKU. Kalau yang pertama tadi yang berwarna hijau, nah, itu siaga. Siaga terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama yaitu siaga mula. Kemudian yang kedua siaga bantu. Dan yang ketiga siaga tata. Nah, ini biasanya berlaku di SD kelas 1, 2, 3 itu. Selanjutnya penggolongan SKU yang selanjutnya yaitu penggolongan SKU untuk pramuka setelah siaga apa, ayo? Setelah siaga apa? Mana suaranya? Setelah siaga adalah penggalang. Kalau di penggalang ada 3 juga tingkatannya. Yang pertama
penggalang ramu, kemudian penggalang rakit, kemudian penggalang terap. Untuk selanjutnya, SKU untuk pramuka penegak terdiri atas dua saja, yaitu penegak bantara dan penegak laksana. Dan untuk SKU pramuka pandega, yaitu hanya terdiri atas satu tingkatan saja, yaitu sama namanya, pandega juga. Nah, itu yang paling atas ya adik-adik sekalian. Dan untuk selanjutnya, yaitu kalian harus tahu pengertian dari penggalang ramu. Nah, itu penggalang ramu itu tingkatan yang paling utama. Tadi ada ramu, rakit, dan terap. Penggalang ramu adalah, nah nanti di sini kakak kasih ya, yaitu tingkatan syarat-syarat kecakapan umum pertama sebelum penggalang rakit dan penggalang terap dalam satuan pramuka penggalang. Itu namanya penggalang ramu. Sudah jelas di sini? Nah, oke, untuk selanjutnya, untuk mencapai tingkatan penggalang ramu, ya, jadi calon penggalang itu kalian harus memenuhi syarat-syarat. Banyak sekali syarat-syaratnya. Nah, akan kakak sebutkan. Yang pertama, untuk mencapai tingkatan penggalang ramu harus ngapain aja? Nah, yang pertama kamu harus rajin dan juga giat. Rajin dan giat ngapain? Ngikuti latihan sebuah pasukan penggalang minimal 6 kali latihan berturut-turut. Nah, kalau misalnya kalian dirasa sudah ngikutin pramuka, latihan pramuka ya yang di hari Jumat sama Sabtu itu sudah misalnya udah lebih dari 6 atau pas 6, nah nanti di buku SKU-nya nanti kalian silahkan setorkan ke kakak pembinanya. Nanti insya Allah nanti akan mendapatkan tanda tangannya. Nah, itu sebagai bukti kalian sudah pernah mengikuti. Nah, apakah hanya satu saja? Tidak, banyak. Ya. Jadi nanti ketika kalian sudah memenuhi semua itu, nanti kalian akan mendapatkan badge ramu berbentuk V1, strip 1 di sini. Ya, kayak huruf V. Nah, itu kalau misalnya ramunya sudah selesai. Kemudian apa saja lagi? Misalnya hafal dan mengerti isi dasar dharma dan trisatya. Kalau misalnya sudah hafal, kemudian tahu juga isi ya dasar dharma dan trisatya, nanti silakan store. Kak, saya mau store trisatya dasar dharma. Trisatya demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh dan seterusnya. Dasar dharma pramuka 1, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ingat ya, yang diajarkan di pramuka ya, dasar dharma contohnya misalnya yang pertama takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu yang pertama. Kemudian yang kedua trisatya juga, trisatya demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau di Islam Tuhan Yang Maha Esa itu siapa? Tuhan kita, Tuhan Allah. Jadi di sini sudah jelas bahwasanya di dalam ajaran pramuka ya, yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita harus bertakwa kepada Allah, kepada Tuhan kita, Tuhan yang satu, Tuhan yang Esa. Nah, itu sudah jelas. Makanya sudah nggak ada lagi yang ngomong buat apa pramuka dan lain sebagainya. Pramuka nggak jelas, salah. Karena di sini sudah jelas ya, dalam pokok pramuka di dalam dasar dharma dan trisatya itu sudah jelas bahwasanya yang pertama kali itu apa? Takwa kepada Allah. Ya. Aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap Allah. Berarti di sini sudah sangat jelas sekali ya tujuan pembelajaran dari kepramukaan. Oke. Kemudian syarat-syarat yang lain juga apa aja? Dapat memberi salam pramuka dan tahu maksud serta penggunaannya, dan juga mungkin syarat yang lain yaitu kayak tahu arti lambang gerakan pramuka. Itu nanti kalau misalnya kalian sudah bisa silakan distorkan. Kalau misalnya sudah memenuhi syarat semuanya, tanda tangannya sudah full, storannya sudah semua, nanti
akan kita lantik. Nah, itu adalah syarat kecakapan umum yang harus kalian penuhi, yang harus kalian lakukan. Oke, sampai di sini saja adik-adik sekalian materi hari ini. Mohon maaf apabila materinya mungkin kurang menarik, kurang jelas, ataupun ketika kakak menerangkannya kurang begitu mendalam, karena kakak sendiri juga masih proses belajar. Jadi kita sama-sama belajar. Pada intinya semoga bermanfaat apa yang kakak sampaikan di sini. Oke, itu saja. Sebelum penutup, jadi salah satu intinya adalah pramuka merupakan kegiatan yang sangat positif ya bagi masyarakat. Oleh karena itu, jika dilihat dari sejarah masa lalu, pramuka itu sangat-sangat sekali diterima oleh masyarakat Indonesia. Karena apa? Karena pramuka melahirkan generasi yang sangat-sangat sadar sekali akan hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, ya, kemudian dengan alam sekitar juga. Jadi ada hablum minallah, hablum minan nas juga. Jadi sangat manfaat sekali sebuah kegiatan pramuka ini. Namun sangat disayangkan sekali saat ini juga kegiatan pramuka itu mengalami kemerosotan yang signifikan, ya. Jadi banyak sekali faktor yang membuat minat gerakan pramuka turun dan pelan-pelan dilupakan. Karena apa? Karena salah satu penyakit yang sangat besar, yaitu sebuah gadget, ya. Karena otak kita sangat mudah sekali dirusak dan sangat sulit untuk membentuknya kembali, ya. Jadi oleh karena itu, lewat pengenalan gerakan pramuka ini, ya, diharapkan mampu meningkatkan kembali minat untuk mengikuti gerakan pramuka, ya. Mengingat kembali akan manfaat-manfaat gerakan pramuka yang tadi kakak jelaskan. Oke, itu aja adik-adik sekalian. Sebelum kakak tutup, jadi dalam pramuka itu yang selama ini kakak pelajari ada dua hal. Yang pertama, dalam pramuka itu bukan tentang kemenangan saja. Kalau misalnya dalam sebuah perlombaan, ya, jadi bukan tentang sebuah kemenangan saja, tapi tentang pengalaman, tentang proses, ya, bukan tentang juara saja. Tapi yang digarisbawahi adalah tentang sebuah kerja keras. Kemudian yang kedua, ya, yang kakak dapati juga adalah orang sukses itu berasal dari disiplin yang berkarya. Nah, di pramuka ini diajarkan sebuah kedisiplinan yang sangat baik, ya. Jadi kakak lanjutkan, orang sukses itu berawal dari sebuah disiplin untuk berkarya. Selanjutnya setelah dia berdisiplin, dia akan mendapati hal-hal besar di dalam hidupnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.